Shalom, selamat sejahtera, dan selamat kita bertemu melalui rancangan ini di mana saja Anda menonton program ini. Tajuk perbahasan saya pada kali ini ialah dosa yang tidak boleh diampuni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon restu Roh Kudus-Mu ketika kami belajar firman Tuhan. Biarlah setiap yang menonton Engkau berkati, dan biarlah pelajaran ini membawa manfaat yang besar bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Tidak lama dahulu, salah seorang gubernur negeri di Amerika telah meluluskan pengampunan kepada 156 orang yang telah dijatuhkan hukuman mati dan sedang menunggu untuk hukuman itu dijalankan. Para penentang hukuman mati gembira dengan keputusan itu. Tetapi ahli keluarga mangsa yang mereka telah bunuh tidak senang dan mereka menghantar bantahan. Diampuni. Perkataan ini boleh bermaksud idea mengenai pembebasan, mendapat belas kasihan yang tidak layak diterimanya, dan dibebaskan dari hukuman atas perbuatan salah yang telah dilakukan. Terlebih dahulu, kita bertanya, apakah dosa itu? Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang berdosa memerlukan pengampunan. Jika tidak berdosa, maka tidak perlulah ada pengampunan. Untuk menerima pengampunan, apakah yang seorang petaubat mesti lakukan? Apa yang Anda perlu buat ialah mengaku kesalahan yang telah dilakukan, seperti yang Alkitab jelaskan. Berbicaralah kepada orang Israel apabila seorang lelaki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengaku dosa yang telah dilakukannya. Bilangan 5 ayat 6 dan 7. Soalan, jika kita menjadi salah seorang ahli satu panel pengampunan, adakah di antara kita yang tidak mampu mengampuni, atau tidak sudi mengampuni, atau mengampuni dengan syarat? Saudara dan saudari, katakanlah seorang pembunuh yang telah mengamuk dan telah banyak membuat pembunuhan. Jika dia benar-benar menyesal dan bertaubat, bolehkah Anda mengampuni dia? Bagaimana dengan perogol lalu membunuh mangsa yang dirogolnya, atau yang mencabul kehormatan kanak-kanak? Ramai pemimpin sesebuah negara yang bersikap kejam terhadap rakyatnya sendiri melalui pembunuhan atau pembasmian kaum. Bolehkah mereka diampuni? Ada orang yang datang berjumpa pastor dengan kerisauan kemungkinan dia mempunyai dosa yang tidak boleh diampuni. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajar bahwa seseorang yang masih memiliki suatu perasaan tentang dosanya, itu bermakna dia tidak memiliki dosa yang tidak boleh diampuni. Sebelum saya teruskan, kita harus sentiasa ingat bahwa kita semua sudah berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tetapi dalam Yesus kita boleh dibenarkan dan beroleh hidup, karena Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Namun Alkitab berbicara mengenai dosa yang tidak boleh diampuni. Apakah sebenarnya dosa yang tidak boleh diampuni itu? Hal ini membuat kita sangat takut, membuat kita memikirkan sama ada kita telah melakukan atau berbuat dosa yang tidak boleh diampuni. Adakah membunuh dosa yang tidak boleh diampuni? Musa menjadi marah apabila melihat seorang Mesir memukul seorang Israel. Lalu Musa membunuh orang Mesir itu.
Apabila perbuatan jenayahnya didedahkan, dia melarikan diri ke padang gurun. Allah mengambil Musa keluar dari padang gurun untuk membebaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Musa, si pembunuh, telah menjadi tokoh Allah yang terkemuka. Dia sendiri menerima hukum 10 dari tangan Allah. Musa telah menyaksikan kemuliaan Allah di puncak gunung Sinai. Musa mati tanpa memasuki tanah perjanjian. Namun Yudas 9 memberitahu kita, Yesus berebut-rebut dengan syaitan atas mayat Musa. Lalu di dalam Ulangan kita diberitahu bahwa tidak terdapat makam si Musa. Dia telah dibangkitkan dan telah dibawa ke surga. Karena di dalam Matius 17 memberitahu kita bahwa Musa dan Elia muncul di atas gunung bersama Yesus sambil disaksikan oleh 3 daripada murid-murid Yesus. Adakah menipu, berbohong, dosa yang tidak boleh diampuni? Yakub berpura-pura menjadi Esau untuk menipu bapaknya dan merebut hak kesulungan dari abangnya Esau. Lalu dia terpaksa melarikan diri untuk melepaskan diri dari kemarahan abangnya. Allah menyatakan dirinya kepada Yakub melalui satu mimpi. Lalu Yakub memohon keampunan. Lalu Allah berkata kepada Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Pada suatu ketika, setiap kita pernah menipu atau berbohong. Namun ternyata ini bukanlah dosa yang tidak boleh diampuni. Adakah menyangkal Kristus dosa yang tidak boleh diampuni? Anda ingat mengenai cerita Petrus bersama Yesus pada majelis makan malam terakhir. Petrus berkata kepada Yesus, "Walaupun orang lain meninggalkan engkau, saya sama sekali tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Yesus menjawab dia, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku." Tapi kata Petrus, "Tidak Tuhan, saya akan serahkan nyawa saya untukmu." Ketika berada di bawah tekanan, Petrus menyangkal Yesus dengan berkata, "Saya tidak kenal orang ini." Petrus gagal pada waktu Yesus paling memerlukan dia untuk memberikan kata-kata penghiburan. Namun ketika bertentang mata dengan Yesus, Petrus bergegas keluar dan menangis dalam penyesalan yang paling mendalam. Allah telah mengampuni Petrus. Kita melihat perubahannya pada Pentakosta apabila 3.000 orang dibaptis selepas mendengar khutbahnya dalam satu hari. Allah tidak akan meninggalkan kita walaupun kita membelakangi dia. Sudah pasti menyangkal Yesus bukan dosa yang tidak boleh diampuni. Adakah menganiaya umat Allah dosa yang tidak boleh diampuni? Bagaimana dengan Paulus? Perhatikan Saulus, si penganiaya yang kemudiannya menjadi Paulus. Saulus bersukacita dalam membunuh ramai pengikut Yesus. Dia berada di sana ketika Stefanus diluntar dengan batu. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus muncul kepadanya dalam cahaya yang sangat terang. Saulus terjatuh ke tanah tanpa berdaya. Suara dari langit kedengaran, "Inilah Yesus yang engkau aniaya." Allah menghentikan Saulus di dalam perjalanannya untuk menganiaya umat Allah. Saulus, si penganiaya umat Kristen, telah menjadi Paulus, pemberita Injil yang perkasa kepada bangsa orang lain. Paulus telah menulis Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Roma, Korintus, dan banyak lagi tulisan-tulisannya yang lain. Jelas sekali bahwa membunuh orang Kristen bukan dosa yang tidak boleh diampuni. Mungkin kita adalah pelaku dosa yang besar, tetapi kita ada juru selamat yang besar.
kurnia kasih Tuhan sentiasa lebih besar dari dosa kita. Jelas sekali bahwa menganiaya umat Kristen bukan dosa yang tidak boleh diampuni. Dan ternyata bukan zina juga. Apabila Maria melakukan perbuatan zina, Yesus berkata kepadanya, "Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak menghukum engkau." Jika demikian, apakah dosa yang tidak boleh diampuni itu? Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuninya. Oleh itu, jika demikian, dosa yang tidak boleh diampuni sudah tentulah dosa yang kita tidak akui di hadapan Allah. Dosa yang menjadi kesayangan kita, sifat memberontak melawan Allah secara berterusan. Ada orang pernah berkata, "Saya sangat bersalah, bolehkah saya diampuni?" Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, Yesus akan mengampuni kita. Jika Anda berkata, "Saya mempunyai dosa yang terlalu besar untuk Yesus ampuni," Anda membuat Yesus itu seorang pembohong. Karena Yesus sudah berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Ibrani 8 ayat 12 berkata, "Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Alkitab berkata, dosa kita tidak akan diingat-ingatkan lagi. Apabila Yesus berjalan menuju ke Bukit Golgota untuk membayar upah dosa kita, dosa Anda dan dosa saya, tiada dosa yang terlalu besar sehingga tidak boleh diampuninya. Kita hanya perlu bertobat, mengakui dosa kita, dan menerima pengampunan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hanya perlu menghampiri salib Yesus, mengakui dosa-dosa kita dan percaya kepadanya, maka pengampunannya Dia berikan dan hidup kekal menjadi milik kita. Jadi, hal ini kedengaran seperti tiada dosa yang tidak boleh diampuni, bukan? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, Alkitab berfirman, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Menurut ayat ini, dosa yang tidak boleh diampuni adalah dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak ditaubati. Jadi, bagaimanakah saya dapat memahami dosa yang tidak boleh diampuni itu? Mari kita baca ayat yang berkaitan dosa yang tidak boleh diampuni ini, di mana Yesus menjelaskan mengenainya. Di dalam Matius 12, ayat 31 dan 32 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jelas di sini bahwa dosa yang tidak boleh diampuni adalah dosa terhadap Roh Suci. Segala dosa berarti segala jenis atau bentuk perbuatan dosa. Ini berarti bahwa dosa yang dimaksudkan adalah segala jenis perbuatan dosa atau tindakan melakukan dosa. Ternyata dosa yang tidak boleh diampuni bukanlah jenis dosa seperti mencuri, membunuh, menyangkal Yesus, zina, dan sebagainya.
tetapi suatu sikap atau tindakan berterusan untuk menolak bisikan Roh Kudus. Ini berarti tidak bertobat melakukan perkara yang berbentuk dosa. Tidak mengaku kesalahan, dosa yang pernah dilakukan tidak diakuinya. Saudara dan saudari, selama 120 tahun Nuh berkhotbah kepada manusia yang dunia akan dimusnahkan oleh air bah. Nuh berkhotbah kepada satu masyarakat yang terpesong dan sama sekali telah meninggalkan Allah. Alkitab berfirman di dalam Kejadian 6 ayat 3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Selama Nuh berkhotbah, Roh Suci menjangkau setiap hati manusia. Demikian juga hari ini, Roh Suci masih bekerja menggerakkan hati manusia untuk bertobat. Orang yang bertobat, yaitu berhenti melakukan dosa, dan mengaku dosanya akan mendapat keampunan dan keselamatan. Pada zaman Nuh, manusia menolak seruan Tuhan. Hati mereka menjadi keras. Akhirnya lelaki dan wanita, kanak-kanak dan dewasa telah binasa. Allah telah memberikan kesempatan selama 120 tahun. Roh Kudus telah menyentuh hati manusia, menyatakan kepada mereka yang salah dan yang benar. Ribuan umat manusia telah menolak bisikan Roh Kudus. Manusia berada di dalam lingkaran bahaya jika terus-menerus menolak rayuan Roh Kudus. Roh Kudus Allah senantiasa berbisik sesuatu di dalam hati kita setiap kali kita coba melakukan sesuatu yang bersifat salah. Atau ketika kita tidak pasti apa yang kita lakukan itu bersifat dosa atau bukan. Namun, setiap hari Roh Kudus berbicara di dalam hati kita untuk menginsafkan kita tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Dengarkanlah dan turutilah bisikan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melawan pencobaan. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Roh Kudus adalah saluran kita untuk berkomunikasi dengan Allah di surga. Ketika Maria ditangkap melakukan zina, Yesus berkata kepadanya, "Dosamu sudah diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Dia berkata kepada Maria, "Jangan keraskan hatimu." Berpaling dari Allah adalah satu tindakan yang sangat berbahaya. Dosa yang terus-menerus dilakukan akan mengeraskan hati. Dosa yang tidak diampuni terjadi apabila kita berulang kali berkata tidak kepada bisikan Roh Tuhan. Jika hal ini tidak dihentikan, jika suara Roh Kudus terus-menerus ditolak, kita akan tiba ke satu titik di mana kita merasa apa yang kita lakukan itu bukan suatu dosa lagi. Ketika inilah kita berada di dalam lingkaran hidup yang sangat berbahaya. Untuk mendapat pengampunan, Allah akan mengampuni apabila kita mengampuni. Jika kita tidak mengampuni mereka yang bersalah terhadap kita, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih dan sayang, mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Yesus mengundang kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Terdapat di dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan telah menawarkan pengampunan untuk segala dosa. Sekaranglah masanya untuk kita datang kepada Yesus. Apakah jawaban Anda terhadap undangan Yesus ini? Ada 3 pilihan yang kemungkinan kita boleh berikan. Pertama, kita berkata, "Tuhan, tunggu dulu. Saya berpikir dulu, kemudian saya akan mengambil keputusan." Atau kedua, Anda berkata, "Tuhan, nantilah. Saya akan datang kepadamu bila saya sudah bersedia."
Atau ketiga, Anda terus berkata, "Ya Tuhan, saya datang kepadamu sekarang juga." Jika kita memilih satu atau dua yang disebutkan tadi, maka kita akan dimasukkan di dalam kumpulan orang yang terlambat. Saudara dan saudari, buatlah satu keputusan yang tepat sebelum terlambat. Marilah bersama saya untuk menyahut undangan Yesus dan datang kepadanya sekarang juga. Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Yesus adalah penyelesai masalah kita. Yesus sentiasa juru selamat yang mengampuni. Yesus tetap Tuhan yang mengubah hidup kita. Yesus masih tetap pelaksana mukjizat saat ini. Marilah kita datang kepada Yesus, bahtera keselamatan kita, selagi suara Roh Suci kita dengar berbisik di dalam hati kita. Shalom, Tuhan memberkati di mana sahaja Anda berada.